Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf Buya, sebelum sekarang merajalelanya bom bid'ah, saya sempat dibikin bingung oleh bid'ah Buya. Ustadz yang pertama ngasih tahu saya bid'ah itu sedikit dan harus dijauhi sejauh-jauhnya. Saya akhirnya berbuat dengan kata-kata itu sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Jadi saya kayak orang lata dulu. Jadi setelah ketemu ustadz yang kedua, oh bid'ah itu banyak sekali. Jadi yang pertama itu, oh saya bid'ah kok sedikit gitu. Nah, dengan bahkan mengatakan bid'ah itu harus disyukuri. Di sini saya ketemukan dua kebingungan. Yang pertama bid'ah harus disyukuri. Ustadz yang kedua, yang pertama bid'ah harus dijauhi. Nah, banyak yang berpendapat tentang bid'ah, tapi saya tetap masih bingung, baik dari kaidah maupun dari kata kulu. Jadi saya mohon kepada Buya menjelaskan buku apa yang kira-kira bisa menenteramkan saya supaya tidak bingung, saya sebagai orang awam. Karena kalau kita mendalami bid'ah yang begitu banyak, umurnya sedikit sudah habis, bid'ahnya belum selesai. Kalau kita tidak mempelajari yang banyak, belajarnya sedikit, ya akibatnya sedikit-sedikit bid'ah. Dan takut jatuh ke bid'ah juga gitu Buya. Jadi gimana, buku apa yang dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab? Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghilangkan bid'ah itu sederhana. Tidak usah kita mencari apa kata orang tentang bid'ah sebetulnya. Jadi asalkan kita dengan ilmu tidak akan menjadi bid'ah. Alhamdulillah. Kita tuh punya amalan mulai dari tarawih 20 rakaat, kunut, semua ada ilmunya. Maka itu bukan bid'ah. Lah kalau ada orang menuduh bid'ah, itu yang sakit di dia. Jadi kalau kita nuruti orang sakit, lihat, semuanya akan dianggap salah. Tahlilan nanti nggak boleh kumpul di orang meninggal dunia. Baik. Setelah didatangkan hujahnya, nggak boleh makan di tempatnya orang meninggal dunia. Setelah didatangkan hujahnya, bukan itu maksudnya. Yang nggak boleh adalah mengirim pahala. Jadi macam-macam. Jadi kalau nuruti mereka nggak ada ujungnya. Makanya kalau perlu, memang kita tidak perlu mencari buku yang menjelaskan gimana? Yang buku yang bercerita tentang bid'ah. Tidak perlu yang demikian itu. Akan tapi buku yang ada di ulama kita itu semua menjelaskan kalau amalan kita ini bukan bid'ah. Jadi amalan ada hujahnya, mulai dari kemarin yang puasa Rajab dibid'ahkan sama orang ada. Nanti Sya'ban ada juga. Tarawih 20 ada semuanya apa? Tawassul jelas dalilnya para ulama. Maka ini tidak bukan bid'ah karena ada hujahnya. Maka kalau kita turuti orang yang mengatakan bid'ah, ternyata orang yang mengatakan bid'ah ini teman-teman lihat saja nanti di adzan Jumat dengan 2 adzan. Ternyata yang mengatakan bahasanya orang yang mengingkari 2 adzan itu ahli bid'ah, itu bukan kita yang ngomong. Mereka sendiri teman-teman sebetulnya. Jadi karena mereka memang lidahnya suka ngantem sehingga sampai temannya pun diantem-antemi. Maka jangan terlalu banyak mendengar orang sakit. Sebab kalau orang sakit suka ngelantur ngomongnya. Itu orang sakit itu. Sakit dengki dengan sama. Maka belajarlah dengan ulama-ulama kita sudah jelas. Tidak usah membid'ah-bid'ahkan itu. Adapun kalau Anda bukan ahlinya, Anda pun tidak perlu memberikan bantahan ilmiah. Dan alhamdulillah kita sudah mencoba menghadirkan semua yang dipermasalahkan di masyarakat. Tidak cukup kita sampaikan dengan ceramah, kita sebutkan, hadirkan dalam bentuk buku, dan itu mungkin bisa diambil semuanya. Nanti semua yang berada di adzan 2, ayat mutasabihat, Rajab, Sya'ban, nanti takbir yang ditanyakan nanti insyaallah ada. Kita juga ada. Takbir berjamaah, takbir mengangkat suara, kita datangkan hujahnya. Ternyata ini dikatakan mereka bid'ah itu ternyata semuanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnah Nabi, lihat, termasuk lihat puasa Rajab dikatakan bid'ah.
Terang-terangan sebuah risalah kemarin kita menemukan. Puasa bid'ah adalah bid'ah. Puasa Rajab adalah bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkannya. Imam Muslim meriwayatkan Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, apakah Nabi pernah puasa di bulan Rajab? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Waktu itu wahina itu tentang bulan Rajab. Yang bertanya Sayyidina Sa'id bin Jubair, bertanya itu pas kebetulan kami di bulan Rajab. Saya tanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah Nabi pernah puasa di bulan Rajab? Jawabannya apa? Yasumu. Nabi Muhammad berpuasa di bulan Rajab. Hatta nakula la yuftir. Sampai kami katakan Nabi enggak pernah berbuka di bulan Rajab. Puasa utuh di bulan Rajab. Lihat. Ini ada puasa di bulan Rajab. Lalu ada orang mengatakan bid'ah. Lihat. Sakit berarti langsung coret. Itu orang sakit. Kalau orang sakit didoakan biar cepat sembuh. Dan ini alangkah banyaknya orang sakit. Adzan 2 bid'ah. Ajib. Sayyidina Utsman jadi ahli bid'ah. Sayyidina Utsman yang mengatakan itu semua. Nabi tidak pernah melakukan. Kita juga tahu Nabi tidak pernah melakukannya. Akan tapi apakah semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah? Berarti sahabat Utsman, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Husain, semuanya ahli bid'ah. Karena para sahabat Nabi melakukannya, kasihan. Tidak tahu imamnya dia siapa. Jadi nabinya Nabi Muhammad, setelah itu imamnya diangkat jadi Nabi lagi itu. Karena seolah-olah maksumnya. Ulama yang lainnya salah, kecuali itu ulama yang suka membid'ahkan itu adalah tidak pernah punya salah. Musibah ini orang-orang kayak begitu. Hati-hati. Ini ada model orang-orang akhir zaman yang membuat keresahan di masyarakat. Maka kalau anda berguru, hati-hati. Jangan berguru dengan orang yang lidahnya tajam suka membid'ahkan. Dan kalau bang anda ketemukan ustadznya, kita pengen ngobrol, saya pengen belajar dari dia tuh. Kalau memang suka membid'ahkan, saya pengen tahu loh, ilmunya, ilmu apa yang ia baca. Buku apa yang ia baca, kok sampai dikit-dikit membid'ahkan orang lain. Jadi anda tidak perlu mencari buku itu. Karena buku itu buku meresahkan ya. Jadi anda belajar saja, penjelasan dari ulama, beres itu semuanya. Insya Allah.